jangan dilepas maksudnya. Kalau zikir zahar kan selepas sholat maghrib. Kalau dijalankan sambil bekerja kan nanti dilihat orang kurang pas. Nah, setelah sholat 5 waktu masuknya ke zikir hati dan zikir nafas, masuk ke zikir rasa, diam dalam sadar dalam hening. Dikatakan hening itulah hakikatnya zat wajibul wujud yang belum mempunyai nama, yang disitulah terbit yang dikatakan nur ilahi. Ketika kita istiqomah rutin, maka Tuhan akan memperbaiki kehidupan kita. Karena banyak yang di luar sana mengatakan sholat saya sudah bagus tapi kehidupan saya belum berubah. Seperti itu. Sholat 5 waktunya taat, tapi secara ekonomi, secara berkeluarga, secara sosial bermasyarakat masih buruk, maksudnya masih belum diangkat atau diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholatnya duduknya di iman takwid, ya, beriman tanpa yang artinya sholatnya mengikuti orang tuanya saja. Oh, sholat 5 waktu seperti ini, tapi tidak menggali lagi kesempurnaan di dalam ilmu keislamannya melalui ilmu tauhid atau ilmu ma'rifah. Bagaimana kita akan dirubah kehidupan kita, sedang kita dikatakan lalai di dalam sholat kita. Berdiri tegak tapi tidak tahu yang disembah. Berdiri tegak tapi merasa kita yang sholat. Berdiri tegak kita merasa suci. Maka suci zahir belum tentu suci batinnya. Disitulah tidak ada perubahan. Makanya disinilah kendala orang syariat, Bapak Ibu atau ajil-ajil, mereka putus asa di dalam sholatnya. Akhirnya malah sholat. Mau sholat nggak mau perubahan. Artinya meragukan janji Allah. Karena Allah berjanji ketika kita memperbaiki sholat maka kehidupan kita akan diperbaiki Allah Subhanahu. Karena pertolongan Allah itu yang diharapkan hanya dengan sabar di dalam sholat. Bagaimana bisa sabar di dalam sholat ketika dia berdiri tidak mempunyai ilmunya? Bisa kan Bapak Ibu? Nah, pasti putus asa Bapak Ibu. Hidup saya menderita sekali. 5 waktu sudah saya jalani, padahal setiap sholat saya ke masjid, setiap sholat saya jamaah, tapi tidak ada perubahan. Nah, karena tidak tahu yang disembah, merasa mampu beribadah, merasa sudah suci, tidak mampu melihat kehadiran Allah di dalam sholatnya itu ya akbarnya mana. Oleh sebab itu orang tasawuf tidak ada alasan lagi mereka ketakutan di dalam mengarungi kehidupan. Senang susah, bahagia atau sedih sama saja. Memang berat kalau tidak diamalkan, memang berat kalau tidak dijalankan, memang berat kalau tidak istiqomah. Karena itu tadi ilmu hanya di teori seperti tong kosong yang nyaring Nah, ketika seorang pejalan menuju Tuhan ini diuji Tuhan dengan satu bencana, maka dia langsung oleng, meragukan pertolongan daripada Allah itu sendiri.
Maka sudah jelas Nabi Ibrahim, sudah jelas lagi siapa yang membelah lautan? Nabi Musa. Sudah jelas oleh Rasulullah Mi'raj. Pertolongan itu datang ketika seperti apa? Ketika betul-betul kita berserah di betul-betul di dalam diri kita hanya Allah yang mampu menyelamatkan kita, tidak ada yang lain. Bukan Nabi Musa yang mampu membelah, tapi Allah yang memampukan. Bukan Nabi Ibrahim yang kebal api, tapi Allah yang mendinginkan api itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kita pun seperti itu. Kelihatannya, bayangannya sebelum kita belajar ilmu ketuhanan ini, hidup saya umpamanya kacau balau, hidup saya sangat menderita umpama. Tapi setelah mengenal ilmu Tuhan ini, yang tidak mungkin bagi Tuhanmu, bagaimana menuju jalannya? Melalui ilmu kesadaran atau ilmu mengenal diri. Kalau kita sadar kita merupakan percikan dari nurnya Tuhan, maka Tuhan mampu menyalakan lagi nurnya itu sendiri. Tidak mempunyai pertolongan kan karena nur ini tadi redup, Bapak Ibu, tidak menyala oleh banyaknya sifat-sifat yang tidak baik ini tadi. Harusnya kita mempunyai elemen tanah. Elemen tanah itu apa? Dia terus memberikan yang terbaik bagi manusia, melayani manusia. Bukankah tanah itu ketika diberi kotoran maka makin subur. Tapi kenapa kita dicaci maki kok malah marah? Berlawanan dengan sifat tanah. Tanah itu melayani, tapi kita maunya dilayani. Tanah itu dicaci maki, alhamdulillah menyadarkan dirinya bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Direndahkan orang kok marah. Yuk biarin saja. Ya karena kita bukan terbentuk dari sifat materi. Paham maksud saya nggih? Makin dicaci maki, difitnah, digibah, itu yang membuat kita harus justru makin bangkit. Seperti Rasulullah mengajarkan kita menyayangi musuh-musuhnya, bukan membenci, Bapak Ibu. Itu seperti sifat tanah tadi. Itu yang baik, yang positif. Elemen daripada tanah harus selalu melayani umat. Tidak mengharap kembali. Itu sifat Tuhan. Lalu apalagi tadi yang belum saya jelaskan, anasir daripada api. Api itu gerakannya berdiri tegak. Dia harus selalu adil ke atas ataupun ke bawah. Kita juga seperti itu. Kita maunya adil ke diri kita, tapi seringkali tidak adil ke orang lain. Maunya enak sendiri. Itu sifat manusia. Tidak boleh seperti itu. Karena sifat api ini akan menghanguskan segala yang kotor, yang tidak adil. Lalu apalagi setelah api, sifat angin. Angin itu mempunyai karakter selalu jujur kepada siapapun juga. Ya kita juga harus jujur, tadi sudah saya terangkan. Kita ini bukan siapa-siapa, kok maunya jadi apa-apa, itu kan aneh. Mau dihormati, mau disegani, mau disanjung, mau dilihat baik, mau terus. Maka yang baik siapa? Tuhan. Bisa gak kita menolong orang tanpa Tuhan menimbulkan keinginan untuk menolong di dalam diri kita? Tidak, Mam? Betul kah? Lihat orang, kita ada rasa pengen membantu. Siapa yang memampukan tadi? Tuh, bukan kita. Tapi kalau kita dibenci Tuhan, ada orang susah, kita tidak diberikan niatan untuk membantu.
Makanya kita harus jujur kepada Tuhan. Maka kita ini tidak mempunyai daya upaya. Maka berbahagialah, saya katakan, kalau kita masih diberdayakan Tuhan untuk terus berbuat baik. Artinya kita diinginkan keselamatan diri kita dunia wal akhir. Bukan kita yang baik, Tuhan. Oleh sebab itu kan kita tidak boleh merasa sombong atau takabur. Kita merasa menjadi orang baik itu sudah takabur. Justru kita harusnya berterima kasih kepada yang sudah kita tahu, karena dia kita mendapatkan kebaikan. Nah kan nanti itu kita harus berterima kasih kepada yang kita tolong, karena dengan karenanya kita diberi kebaikan. Lalu sifat apa lagi setelah air? Setelah angin ya air. Air mengalirnya bukan ke atas tapi ke itu tadi sifat padi. Padi itu dia akan merunduk karena mengetahui jati dirinya, malu dia berdiri tegak. Maka di ajaran tasawuf pada puncaknya ialah jangan sampai terlihat adanya diri, itu terakhir. Karena kita tidak mempunyai diri hakikatnya. Coba kita runut dari awal. Adanya jasad karena setetes air dari ayah dan ibu itu terbentuk dari apa? Keempat anasir yang terbitnya pun dari nur Muhammad. Betul kah? Air ini tadi ya terbitnya dari 4 Kalau kekurangan tidak ada ini. Satu saja. Air ini tidak tercipta. Kita runut penciptaan. Kan seperti itu. Nah, disitulah kita ini tidak boleh belajar sombong atau air sifatnya ke bawah, selalu tawadu itu rendah walaupun Allah titipi sedikit rezeki, dikatakan orang kaya umpama, harusnya kita takut loh. Kalau dititipi kekayaan tuh harusnya kita khawatir, karena kebanyakan manusia gagalnya ketika dititipi kekayaan. Duh, betul Pak Ibu. Kalau kita dititipi kemiskinan, kebanyakan orang selamat. Karena tidak bisa yang namanya lupa. Orang susah itu pasti yang disebut, oh ya Allah, tolong hamba ya Allah. Selalu menyebut, oh. Coba kalau orang kaya tidak merasa, tidak membutuhkan, oh, tercukupi. Itulah namanya kemurkaan Tuhan yang dibungkus dengan kenikmatan, dinamakan istidrat. Hati-hati, jangan kita melihat orang yang kaya itu enak, justru mereka yang kasihan. Semakin banyak harta benda, maka semakin banyak yang akan dipertanggungjawabkan. Hati-hati. Oleh sebab itulah Rasulullah justru menyukai berkumpul dengan orang-orang fakir, kaya miskin kan di hadapan manusia aja. Iya. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.